Masuk ke kelas beserta wali kelasnya. Kelas 2B. Tidak lari-larian ya. Kelas 2A. Kelas 6B. Lewat jalur tangga samping perpustakaan. Kelas 6A. Kelas 3A. Kelas 3B. Jangan lari. Hello. Ya, kelas 3C. Tidak lari. Jalan saja. Kelas 4A. Panas dipanggil panas. Kelas 4B. Kelas 4C. Kelas 5. Udah kelas 4 lagi cie. Kalau penuh lewat tangga sebelah perpustakaan. 5B. Ya, 5B dan 5C boleh lewat tangga samping perpustakaan. Oke, untuk anak-anak kelas 1 masih di sini ya. Ya, untuk Pak Indra, Pak Imam, dan Pak Dayat, untuk tersalnya. Oke, anak kelas 1 masih semangat. Masih dong. Sudah sarapan kan? Sudah. Ada yang belum sarapan? Ya, anak kelas 1 masih di sebelah sini. Ya. Pak Didi, tersalnya mau dipasang dulu. Siapa yang mau nonton lagi? Siapa yang mau nonton film lagi? Ayo, iya kita hari ini mau menonton loh. Siapa yang mau menonton? Saya, pintar. Ya duduk dulu yang rapi. Duduk yang rapi. Kalau kau sudah hati duduk yang rapi. Mana ya? Wajah ganteng dan cantiknya nih. Kalau kau suka hati duduk yang rapi. Rapi pintar. Yang masih di ujung sana, ayo rapat. Ya. Hari ini anak-anak hebat membawa meja lipat. Bawa. Karena hari ini juga kita akan mewarnai. Sebelum mewarnai, kita akan menonton dulu ya. Oke, duduk dulu yang rapi. Bentar ya. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Masya Allah, pintar. Masih ada di jalan-jalan kelas 1. Iya, ya duduk dulu. Masih ada yang berlari. Ayo panggil temannya. Oke, sudah. Masih ada yang berdiri tidak temannya? Coba tengok kanan kirinya. Masih ada yang berdiri? Oh masih.
ya. Coba. Ini yang depan coba berdiri. Ini. Ayo nih, anak-anak cantik berdiri. Ini mundur ya. Mundur dulu. Kalau pemasangan terbang dulu. Ya, oke. Wah, banyak yang membantu ternyata Pak Indra. Sudah sarapan nih, jadi baterainya full, ya. Terus mau mundur nih, yang lainnya minggir, khawatir jatuh, ya. Oke, stop. Boleh dibuka sepatunya. Oke, dibuka dulu sepatunya, disimpan di samping terpalnya ya. Duduknya berbaris melihat ke arah TV. Nah, melihat ke arah TV nih. Duduk baris, lihat ke arah TV sini. Oke. Jangan terlalu cepat sayang. Turun. Nanti mejanya nggak cukup. Yang laki-laki bisa di sebelah sini laki-laki. Nah, laki-laki. Oke, laki-laki depannya sini. Laki-laki depannya sini. Terus sini geser, laki-laki. Yang perempuan di depan Muhammad ya. Oke. Iya, laki-laki di depan diskusi barisnya, yang perempuan di depan Muhammad ya. Pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan aja ya, tidak usah terburu-buru, nanti kepotong temannya ya. Oke, semua menghadapnya ke depan, duduknya tidak ada yang miring ya. Semua menghadap ke kunci sini ke depan ya, duduknya tidak miring. Oke. Yang sebelah sini laki-laki. Waduh, makin jauh nih. Sebelah sini terlihat tidak ke arah TV-nya. Kalau tidak boleh merapat, tapi mejanya nggak usah digeser. Kalian duduknya boleh merapat ke sebelah kanan, berarti ke sebelah kanan kalian. Mejanya nggak usah ikut digeser ya. Iya, kita memang tidak meminta membawa buku ya. Nanti gambarnya sudah Bu Guru siapkan. Oke? Boleh merapat duduknya ke sebelah kanan. Ya, yang sebelah sana terlihat tidak ke arah TV-nya. TV-nya kelihatan tidak? Kelihatan? Oh, kelihatan bersih. Ya, hari ini kita mau menonton. Kelihatan nanti dari sana. Oke. Oke, dibantu sama Diki untuk dirapikan dulu. Sudah rapi ya. Kepada Bapak Ibu wali murid kelas 1, kemarin semalam sudah kita himbau dan tadi sudah dihimbau. Jadi anak-anak boleh tinggal ya, karena nanti kita ada acara, jadi harus steril kecuali yang memang ada keterbatasan dari anak dari putra putri. Boleh, boleh. Atau misalnya takut nangis, diam-diam, ya, hilang tiba-tiba. Boleh seperti itu ya, diakalin aja. Gak apa-apa kalau ada, percayakan sama kami ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kalau nanti pun nangisnya sebentar. Biasanya kalau ada mamanya, ayahnya suka manja. Udah? Yuk! Anak soleh,
Iya, masih semua belum jawab. Anak soleh. Sudah bisa melihat ke televisi? Sudah bisa melihat ke televisi yang di depan? Perhati ya. Oke, tidak ada yang memakai pensil warna atau bukunya ya. Semuanya disimpan. Ya, kita mohon untuk menonton terlebih dahulu. Oke, ya. Tadi kita ada lagu ya. Saat Bapak sama Mama tuh ada lagu. Tadi lagu Kak Ulu sama Mama apa lagi terusnya? Nyanyi apa lagi? Stop. Anti bullying. Tahu nggak? Anti bullying itu apa? Siapa yang tahu? Anti bullying itu apa ya? Coba. Kalau anti bullying ya? Kalau anti bullying berarti tidak. Tadi di lagunya gimana? Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Jadi kalau anak bullying itu adalah anak ya atau orang yang suka apa? Mengejek, pukul-pukul teman, menghina teman. Itu boleh tidak? Iya. Tadi kita sudah melihat lagunya. Kita tadi sudah menyanyikan lagunya. Sekarang ada tepuk tangannya. Nah, tepuk tangan anti bullying ini ada di sini. Coba semuanya lihat ke semua TV-nya. Tepuk anti bullying itu. Ya, tidak ada yang mainkan alat tulisnya dulu ya, anak-anak hebat ya. Semuanya kita lihat nih ke smart TV-nya, oke? Sudah siap belum? Sudah siap belum? Sudah siap belum anak-anak? Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tada! Mobil kulit jeruk ala Okto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Aish, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya.
Di saat sedang membaca, tiba-tiba Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang onar. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke bu guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor bu guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau bu guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei si Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. Keesokan harinya, Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke bu guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu guru pun segera memanggil Jono dan Frankie. Jono, Frankie, ke ruang ibu guru sebentar ya. Waduh, kenapa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usil sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Sepertinya iya Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya.
kalian mau seperti itu? Jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Nah, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulang. Namun, kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Ceritanya tentang apa ya? Tentang apa? Tentang siapa? Okto. Okto kenapa ya Okto ya? Dari diburu sama siapa? Jono. Pintar ya, pada perhatiin ya. Jono tuh jadiin apa ke Okto ya? Dia main di SD ya? Bukan di SD, bukan dijahilin. Kenapa kita tidak boleh jahil? Kenapa? Tidak baik, pinter. Tidak baik. Awalnya kita bercanda, tapi bercandanya kita ejek-ejekan. Yang diejek gimana perasaannya? Gimana perasaannya diejek? Sedih, ya kan? Sedih, sakit hati, ya kan? Jadinya dia tidak mau masuk ke sekolah karena selalu diejek. Boleh nggak bersikap seperti Jono? Boleh tidak? Nggak boleh ya. Terus setelah itu Jono apa yang dilakukan oleh Bu Guru setelah Jono dipanggil? Apa yang dilakukan Jono setelah Jono dipanggil Bu Guru? Apa? Minta maaf. Minta maaf ke siapa ya? Minta maafnya ke Okto. Okto maafin tidak? Maafin. Kita juga harus saling memaafkan. Tapi tidak boleh diulang lagi kesalahannya ya. Harus saling apa? Harus saling sayang. Tadi terakhir itu senang nggak main bareng-bareng? Senang, lebih rukun, main bersama-sama. Jika ada teman kalian yang sedang diajari sama teman kalian yang lain, apa yang kalian lakukan? Ayo, lihat saja atau bagaimana? Kalau kalian melihat teman kalian dijailin sama teman yang lain, apa yang kalian lakukan? Dilawan. Boleh, bilang dulu. Apa lagi?
dilarang ayah ibu selain itu, kita harus berani untuk menegur, untuk kasih tahu bahwa apa? Tidak boleh jahil ya, harus berani kasih tahu temennya yang suka ejek-ejek sama teman yang lain. Gimana cara bilangnya sama teman yang suka jahil? Gimana cara bilangnya? Ada yang bisa nyontohin ya. Kalau ada yang jahil, terus kamu harus apa? Harus bilang gimana bilangnya? Coba ada yang bisa? Oh, jangan teman-teman, kita tidak boleh apa? Jahil, tidak boleh lakukan seperti itu, harus rukun sama teman, harus baik. Paham ya? Paham ya, tidak boleh, harus saling menjaga ya. Oke? Iya, paham. Saya paham. Oke, kita balik lagi, kita nonton lagi ya. Ada satu lagi. Woi, ada satu lagi, tenang. Ini apa? Lagi kita duduk ya. Nah, ada satu lagi nih. Ini adalah tidak boleh. Bisa baca nggak? Nah, ini akhlak mulia. Akhlak mulia. Hari Minggu pagi ini cuaca sangat cerah. Langit terlihat biru. Udara sejuk dan burung berkicau dengan riang. Indra pergi ke taman di dekat rumah untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Mereka telah berjanji untuk berkumpul bersama hari ini. Sampai di taman, dua sahabat Indra telah datang. Mereka adalah Nadia dan Donita. Hai Donita, kalian cepat sekali datangnya. Hendra, kok kamu terlambat? Kami sudah menunggu di taman dari tadi. Maaf ya, aku tadi keasikan bantu bunda bikin donat sampai lupa waktu. Indra meminta maaf sambil tersipu malu. Lagi-lagi, dia kalah cepat dari dua sahabatnya itu. Di mana Okto? Dia belum datang. Belum, kita tunggu aja sebentar. Hari ini, mereka berempat berencana untuk menjelajah kompleks sambil mengerjakan tugas. Mereka mendapatkan tugas dari sekolah untuk mengamati serangga yang ada di sekitar rumah. Okto kemana ya? Padahal kita sudah janjian berkumpul di taman jam 9. Salah, aku juga tidak tahu. Sekarang sudah hampir jam 10. Tak biasanya Okto terlambat. Ia biasanya datang tepat waktu. Bagaimana kalau kita pergi ke rumahnya saja? Boleh juga. Akhirnya, tiga sahabat ini memutuskan untuk pergi ke rumah Okto. Di tengah jalan, Indra tiba-tiba saja berhenti. Hei, bukannya itu Okto? Di mana? Iya, sepertinya itu Okto. Benar saja, yang mereka lihat adalah Okto. Sedang apa dia? Okto terlihat berjalan bersama seorang ibu hamil. Kedua tangannya menenteng keranjang belanja yang penuh berisi sayuran. Indra, Nadia, dan Donita pun memanggil Okto. Okto! Hei Okto! Sedang apa kamu? Okto mendengar teriakan yang memanggil-manggil namanya. Suara itu? Ia pun menoleh. Okto, kami baru saja mau menjemputmu ke rumah. Kami sudah menunggumu dari tadi. Tapi kamu tidak datang juga. Kamu habis belanja. Mereka bertiga memberondong Okto dengan banyak pertanyaan. Maaf ya teman-teman. Oh iya, perkenalkan dulu. Ini adalah ibu Lia, panggil guruku. Halo adik-adik,
Kalian pasti teman sekelas Okto ya? Jadi, sewaktu aku berjalan menuju taman, aku melihat ibu Lia yang membawa banyak sekali belanjaan dan kelihatan kelelahan. Aku pun menawarkan diri untuk membantu membawa barang belanjaannya. Iya, ibu sungguh terbantu. Untung ada Okto yang membantu membawa barang belanjaan ibu. Oh begitu. Kalau begitu, biar kami juga ikut membantu Ibu Lia membawa belanjaan yang lain. Iya, biarkan kami ikut membantu juga. Benar, ibu tidak usah membawa apapun. Wah, Okto, kamu sungguh beruntung mempunyai sahabat-sahabat yang baik. Terima kasih sebelumnya. Maka keempat sahabat itu pun membantu Ibu Lia dengan membawakan barang-barang belanjaannya. Sepanjang perjalanan, mereka bercanda dengan riang. Sesekali mereka membahas rencana penjelajahan nanti siang. Dan terkadang mereka bernyanyi bersama. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Bu Lia. Nah, kita sudah sampai. Masuklah dulu untuk istirahat. Sementara Ibu Lia masuk ke dalam rumah, keempat sahabat itu menunggu di teras depan. Okto, kamu tadi terlambat lama sekali. Tapi karena kamu berbuat baik, kami semua akan memaafkanmu. Maaf ya kawan. Mengapa tadi kamu membantu Bu Lia? Bukankah belanjaannya berat? Okto kemudian menjelaskan kepada teman-temannya. Kalian pasti lupa pada pelajaran terakhir dari Ibu Guru. Itu tadi salah satu contoh anak mulia. Coba kalian ingat-ingat lagi deh. Benar sekali, anak Indonesia yang hebat harus memiliki karakter akhlak mulia, selalu membantu orang yang membutuhkan meskipun itu sangat sederhana. Misalkan saja, membantu membawa barang dari seorang ibu hamil, memberikan bangku di bus umum untuk orang tua, atau hanya sekedar mengambilkan barang yang jatuh. Wah, benar. Kau hebat, Okto. Mendengar gerak tawa anak-anak, Ibu Lia keluar sambil tersenyum. Ia terlihat membawa kantong plastik yang berisi buah jeruk. Nah, ini ada sedikit buah untuk kalian. Ibu sungguh sangat berterima kasih karena kalian mau membantu ibu. Nah, Ibu Lia tidak perlu repot-repot. Kami benar-benar tulus membantu. Simpan saja buah itu untuk Ibu Lia. Kalian benar-benar anak yang pintar dan baik. Ibu jadi terharu. Kalian boleh main kapan saja ke sini. Ibu akan sangat senang sekali jika kalian datang. Terima kasih, Bu. Oh iya, karena sudah siang, kami juga mau sekalian pamit pulang. Iya, kami harus mengerjakan tugas. Iya, hati-hati di jalan ya. Semoga tugasnya bisa cepat selesai. Maka, Okto dan teman-teman pun berpamitan pulang. Sungguh anak-anak yang baik. Hari semakin siang, petualangan mereka yang sesungguhnya baru dimulai, mengumpulkan data serangga untuk tugas sekolah. Pesan dari cerita ini adalah, bantulah setiap orang yang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Dan ceritanya itu bagus seru gak? Kuat gak? Ada yang tidur. Jangan dong, kalau nonton yang hal baik harus apa? Semangat. Terus iya, dicontohkan, dilakukan. Tadi
ya. Jadi Okto bantu ya. Itu adalah anak yang mulia. Tadi anak itu teman-temannya kasih contoh akhlak yang baik. Contoh akhlak yang baik itu ngapain aja ya? Coba tadi tuh ada contoh disebutin sama temen-temennya. Akhlak yang baik itu ngapain aja ya contohnya ya? Kamu mana Wih, pinter. Bantunya dulu satu apa lagi? Contoh akhlak yang mulia, akhlak yang baik, saling membantu, saling menyayangi. Nah, ibu ada games nih, ada gamesnya nih. Kalian paham kan? Tadi kalian tonton, karena ada sebutin ya, ini akhlak yang baik atau tidak baik, oke? Yuk teman-teman, kita bermain kuis Gimana dengan ya? perilaku bagus dan perilaku Sepertinya buruk. ya. Caranya sangat mudah. Teman-teman hanya perlu menyebutkan apa Ayo, siapa yang bisa jawab nih? menunjukkan perilaku baik atau buruk. Kita mulai ya. Nomor 1. Membantu mama menjemur pakaian. Ayo tebak. Ini kira-kira apa ya jawabannya ya? Membantu mama menjemur pakaian baik atau buruk? Baik. Bisa ada jawabannya betul atau tidak? Ini baik atau buruk? Ya betul, ini adalah perilaku baik. Pintar-pintar. Nomor 2. Ayo pertanyaannya ya. Perhatikan gambar berikutnya. Membersihkan dan merapikan rak buku. Ini Membersihkan dan merapikan rak buku. Coba benar ya. Perilaku baik atau ini buruk? perilaku baik atau buruk ya? Ya, kamu betul. Ini adalah perilaku baik. Siapa yang nyobain tadi? Nomor 3. Sekarang nomor 3. Gambar berikutnya merebut mainan kakak atau adik. Ayo, perilaku baik atau buruk? Coba rebut mainan. Coba kita lihat jawabannya. Nah, ini baik atau buruk ya teman-teman? Ya, jawabannya adalah perilaku buruk. Sekarang nomor 4. Coba disimak ya. Nah, kalau yang ini mengikat gigi sendiri, dua kali. Perilaku apa? Baik atau buruk? Mana suaranya lebih keras? Baik atau buruk? Coba kita lihat jawabannya. Kalau benar tepuk tangan ya. Sahabat, ini perilaku baik atau buruk teman-teman? Betul sekali, ini adalah perilaku baik. Hebat. 5. Sekarang nomor 5. Perhatikan lagi. Coba lihat gambar ini. Seorang anak sedang menarik rambut temannya. Oh, ini perilaku baik atau buruk ya? Ya, ini adalah perilaku buruk. Siapa yang benar jawab buruk tadi? Oke, nomor 6. Nah, kalau yang ini, mereka sedang membuang sampah pada tempatnya. Siapa yang jawab baik? Angkat tangan yang jawabannya baik. Angkat tangan yang jawabannya buruk. Siapa yang jawabnya buruk? Yang jawabannya bersikap buruk yang mana? Ayo angkat tangan. Gak ada ya? Ya ada, coba kita. Coba ini. Jawabannya semua pada Ini baik. baik atau buruk ya teman-teman? Betul sekali, ini adalah perilaku baik. Lagi. Nomor 7. Coba lihat gambar ini. Ada seorang anak yang mau berbagi makanan dengan temannya. Perilaku baik atau buruk dari makanan? Makanan yang jawab baik, angkat tangannya. Ajukan tangannya. Kalau yang jawab perbuatan buruk, siapa yang jawab perbuatan buruk? Gak ada? Oke, semua baik. Coba. Oke, kita lihat jawabannya. Ini baik atau 1, buruk? 2, 3.
Coba lihat gambar ini. Wah, Anak siapa ini itu? sedang mengajak orang lain. Ini baik. Buruk ya? Betul sekali, ini adalah perilaku yang buruk. Jangan ditiru ya. Nih, itu mau tunjuk yang ngobrol aja dari tadi. Coba anak ya, masuk bilang ya. Siap-siap yang ditunjuk. Coba lihat lagi gambar ini. Anak ini sedang bermain. Jangan ada yang menjawab. Nanti akan ditunjuk sama polisi ya. Ada yang jawab dulu. Jangan ada yang menjawab. Layaknya itu mana? Al ya, Al yang mana Al? El. Sini di sini. Ada lagi berpose. Sini El. Ini ada pertanyaan El. Ayo El jawab. Coba jawab El. Sini El. Ayo El jawab. Coba jawab El. Sini. Lihat smart TV-nya. Coba El jawab. Bermain kotak. Ya. Sini sayang. Sini sayang. Coba jawab. Mana dia orangnya? Keliling-liling kota. Masih mau berkeliling. Ya. Oh ini ada yang keliling lagi nih. Jatuh dong. Ini siapa yang berlari-lari ini? Ayo. Ayo. Bermain kotak obat. Baik atau buruk? Coba kita lihat jawabannya ya. Kotak obat baik Dengan atau kotak buruk ya? obat atau P3K. Wah, ini perilaku baik atau buruk teman-teman? Ya, ini adalah perilaku buruk. Tidak boleh ya bermain obat sembarangan. Nomor 10. Kalau gambar yang ini menunjukkan seorang anak memberi makanan kepada hewan peliharaan. Ya. Perkenalan hewan peliharaan. Hewan baik atau buruk memberi makan hewan peliharaan baik bersikap baik atau buruk? Baik atau buruk? Bingung. Baik. 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 Coba kita lihat jawabannya. Coba nih. Ini baik atau buruk teman-teman? Ya, kamu betul. Ini adalah perbuatan baik. Kita belajar menyayangi hewan dan ciptaan Tuhan lain. Semoga kamu bisa membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk ya. Nilai semua 100. Karena jawabannya betul. Pintar. Anak-anak ya. Sudah kita jawab soal. Sekarang Ibu akan memberikan kertas gambar. Siapa yang suka mewarnai? Nah, semua suka mewarnai. Ada peraturannya dalam mengerjakan tugas. Ya, dengarkan ya. Ya, saat mengerjakan tugas, kalian tidak boleh jalan-jalan. Tidak boleh jalan-jalan. Kalau butuh sesuatu, angkat tangan. Nanti ibu guru akan samperin kamu ya. Boleh ya? Jadi tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang berdiri. Ya. Nanti kalau misalnya kesulitan, tunjuk tangan. Paham? Kedua, tidak boleh ngobrol. Selesaikan dulu tugasnya. Paham? Paham ya? Tidak boleh ngobrol. Harus dikerjakan dulu. Ketiga, nanti di bawahnya ada soal. Kalian pahami dulu soalnya. Baru diisi. Kalau tidak bisa, boleh dikosongkan. Tidak usah ribut. Sudah bisa menulis nama? Sudah. Sudah bisa tulis nama sendiri. Ya, tulis namanya sendiri, oke? Oke, sama terakhir. Tidak boleh nangis. Karena sudah kelas berapa? Kelas 1. Nanti gantengnya hilang. Coba kalau senyum. Coba senyumnya mana? Senyumnya mana? Coba senyumnya. Kalau senyum cantik dan ganteng. Coba kalau cemberut. Cemberut gimana cemberut? Tuh, cantik nggak mukanya? Ini kayak nenek-nenek ya. Mukanya kayak nenek-nenek kalau cemberut. Harus tersenyum. Oke? Bisa ya? Bisa, Bu. Yang Ibu
baik itu futsal, tari, taekwondo. Panggil lu. Kunci kertasnya. Oh, dia buhal, kita tolong buhal. Di meja ya, sekali lagi panggilan untuk anak-anak yang kemarin sudah dipilih untuk penampilan ekskul, taekwondo, kemudian futsal, tari. Marawis ya. Sekali lagi untuk anak-anak yang sudah terpilih untuk penampilan ekskul, tari, futsal, marawis, taekwondo, silahkan turun ke bawah berkumpul di musola ya. Maka sebentar lagi dari pihak Global TV akan segera sampai ya. Kita persiapan. Anak kelas 1 masih semangat? Oke. Ingat, kalau bijak gunakan bahasa yang baik ya, jangan memaksa. Ya, ini akan dibagikan ya kertasnya. Yang belum dapat jangan beribut, nanti kebagian semua, oke? Yang sudah dapat boleh sebelum mewarnai ditulis dulu namanya. Di situ ada tulisan nama, berarti ditulis nama kalian sendiri ya, jangan nama adiknya, jangan nama ayahnya ya, nama kalian sendiri. Kalau yang tidak membawa pensil, nanti bergantian dengan temannya ya, izin untuk meminjam. Yang sudah dapat boleh ditulis namanya. Ya. Ini siapa lagi kelas 5? Yang cewek si Ustaz. 5A. Aduh, 6. Yang cewek. Ya, kakak-kakak, tolong jangan berisik ya lewatnya ya. Ya, yang anak itu silakan musola tidak berisik, oke? Ya, ikuti arahan dari Bu Ani, dengarkan. Kamu saling. Taekwondo ke Bu Ani, yang atlet taekwondo silakan ke Bu Ani, marawis ke musola. Kalau bisa nama lengkap, tulis nama lengkapnya. Biar dia tahu sudah bisa menulis nama lengkap atau belum, ya.
putih ya. Kalau mendung baru kalau mendung warnanya apa awan? Abu-abu. Abu-abu. Ya, boleh dikerjakan ya. Kerjakannya sendiri dong. Boleh langsung dikerjakan ya. Ya, sekali lagi untuk anak kelas 4, seluruh anak kelas 4 dan kelas 5 dimohon untuk ke lapangan menemui Bu Ani. Ya. Kelas 4A, B, C, 5A, B, C. Silakan untuk keluar dulu ke lapangan menemui Bu Ani. Ya, belajar mewarnai yang rapi, tidak keluar dari garisnya. Jangan lupa tulis namanya dulu ya. Kita bisa lihat CCTV. Kalau yang mau minum hati-hati jangan kena kertasnya ya. Jangan sampai kena kertasnya.
Semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa dan Tuhan saling menghormati dan saling menyakiti. Ya, ini jaketnya buat yang suka. Jaketnya dibuka dulu nih. Ya, yang baru lulus langsung ke Bu Ani yang membantu Ani ya.
Pemilihan kota Tangerang.